Jadi prosesnya berjalan. Nur sudah dipanggil, Hera sudah, Nia sudah. Nah kemudian tinggal terlapor si Bu Erin ini kan. Nah setelah itu nanti ada gelar perkara gitu. Tapi sebelum Bu Erin sebenarnya ada dua lagi yang akan dipanggil secara sah menurut hukum. Ini menurut keterangan dari penyidik, yaitu yang namanya Siti. Itu salah satu ARP juga, baru salah satu security yang ada di tempatnya BRN. Kita buka aja ya, jadi itu sedang dipanggil. Nah, karena ini sudah naik penyidikan, jadi pemanggilan mereka itu kemudian bermakna. Kalau tidak datang, tidak hadir, tentu akan menjadi suatu persoalan hukum sendiri buat mereka. Makanya nanti ada pemanggilan resmi terhadap salah satu ART lagi, yaitu Siti dan tentu security yang ada di sana yang akan dipanggil juga begitu. Nah, kapannya ini tergantung penyidik, bisa minggu ini sudah atau minggu depan begitu. Nah setelah itu baru gelar perkara, penentuan apakah ada tersangka apa tidak. Siti ini berarti yang kan ada 3 ART sebelumnya nih. Iya. Berarti Siti ini salah satu dari 3. Iya, kan ada Hera, ada Hera, ada Nur, ada Siti. Tiga-tiganya sudah nggak bekerja di tempatnya Bu Erin karena tiga-tiganya kemudian mengundurkan diri kan. Siti yang pertama-tama itu, baru kemudian Hera, baru kemudian Nur. Jadi tiga-tiganya ini akan diperiksa. Tapi dua kan sudah, Hera sama Nur, tinggal Siti. Siti pun sudah dipanggil nih. Nanti kapan dia datang, hanya Siti yang tahu sama penyidik, kita nggak tahu. Sebagai saksi. Sebagai saksi, Hera. Hera. Nah, begitu. Kalau info RI-nya dipanggil udah terdengar atau gimana, kapan? Ya, sudah saya mau dipanggil, namanya terlapor kan penyidikan terlapor juga dipanggil, tapi biasanya ini dipanggil para saksi dulu secara lengkap, baru kemudian si pelapornya baru dipanggil. Ya kita tunggu sajalah perkembangannya, update-nya. Tapi yang jelas Nur sudah, Era sudah, Mia sudah, tinggal Siti, security dan kemudian terlapor sendiri. Menurut info yang didengar pas pemanggilan Erwin terlapor itu hadir atau gimana kan kemarin kan? Oh ya. Jadi gini, kita belum tahu sebenarnya apakah Siti sudah memenuhi panggilan atau belum. Apakah salah satu saksi yang terbaru juga dipanggil sudah datang apa belum. Tapi setelah mereka dipanggil dan sudah di BAP, barulah terlapor. Jadi Erin kan terlapor. Jadi tinggal tunggu nih, apakah yang dua ini sudah atau belum. Kalau mereka belum, tentu biasanya terlapor terakhir kan. Gitu. Jadi kita tunggu yang dua ini. Tapi kalau yang dua ini sudah, bisa jadi minggu depan Erin sudah terpanggil sebagai pelapor. Tapi kalau yang dua ini belum, dia nanti belakangan. Nah kan sebelumnya juga Hera dilaporkan kembali ya sama Erin, itu gimana? Jadi begini, Hera dilaporkan oleh Erin, persoalannya adalah pencemaran nama baik atau membuka data-data pribadi kan. Gitu. Jadi ada surat dari LPSK yang meminta sepanjang perkaranya si Hera ini masih berproses hukum sampai selesai, sepanjang itulah tidak boleh ada namanya laporan balik terhadap si Hera. Begitu. Jadi itu sudah dibikin surat oleh LPSK. LPSK ini lembaga saksi dan korban, pelindungan saksi dan korban kan. Jadi mereka sudah bikin surat ternyata kepada Polres Jakarta Selatan yang menyatakan demikian. Jadi itu kemudian dipakai sebagai acuan dari pihak Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti perkaranya laporan dari Erin terhadap Hera. Bang, sebentar kita ke Siti dulu. Siti ini juga dapat perlakuan tidak baik dari Erin selama belum tahu kita. Jadi kita belum tahu apa yang diperlakukan terhadap si Siti, tapi yang jelas dia salah satu ART yang ada di rumahnya Bu Erin. Iya, maksudnya dia bersedia menjadi saksi gitu. Alasannya apa, Bang? Jadi ketika penyidikan terjadi, sudah naik penyidikan, berarti siapapun yang dipanggil wajib menjadi saksi. Kalau masih penyelidikan mungkin masih bisa nolak-nolak ya, tapi kalau sudah penyidikan kan ada pasalnya. Barang siapa tidak dipanggil, tidak datang untuk memenuhi panggilan hukum kan itu bisa kena pidana kan. Jadi tampaknya Siti akan dipanggil secara resmi dalam konteks penyidikan dan dia memang wajib hadir sebagai saksi.
Itu permintaan dari Hera sendiri atau Nah, gimana? dari penyidikan, karena penyidikan juga perlu konfirmasi dari pihak lain kan, salah satunya dari pihak Siti begitu. Tapi Sebenarnya tercetus namanya Siti karena mungkin pemeriksaan atau gimana? di pemeriksaan begitu kan, di pemeriksaan memang ada nama Siti kan, siapa para ART yang bekerja, disebutlah si ini sini termasuk Siti begitu. Siti siapa lupa bener, Siti siapa ya. Siti. Tapi dari keterangan Hera sendiri, Siti itu hampir mengalami apa yang dialami Hera atau gimana? Belum, kita belum dapat data di situ. Tapi kalau Nur sudah menyatakan demikian, Hera menyatakan demikian. Tapi kalau Siti kan kita belum dapat keterangan dia dari pemeriksaan kan. Jadi kita tunggulah Siti apa akan berbicara apa. Tapi tampaknya pernah kita komunikasi dengan dia juga via WA ya. Memang ada juga yang dia rasakan gitu. Ketidakadilan yang dirasakan oleh Siti. Siti ini orangnya tampaknya tidak mau terlibat begitu dalam konflik antara Hera maupun Erin ya. Tapi ketika dipanggil jadi saksi tentunya dia pasti datang. Data-datanya ditahan juga sih atau gimana? Belum tahu itu, belum tahu. Karena dia paling pertama berangkat sih Siti dari rumahnya Bu Erin. Bang, ini kan gugatannya Nurnya. Iya. Hera bakalan jadi saksi juga atau gimana? Ya tergantung Hera. Hera kalau kemudian dideketin, ini kan perdata. Kalau ini kan perdata dan dugaannya kan perbuatan melawan hukum. Jadi Hera kalau mau sebagai saksi ya tentunya si pihak penggugat harus menemui Hera untuk bercerita, minta bantuan sebagai saksi kan. Karena ini kan kasus perdata, jadi Hera lah yang diminta bantuan oleh pihak penggugat untuk membantu membuat terang persoalan gugatannya. Jadi seharusnya pihak pengacaranya Nur akan menemui Hera seharusnya. Tapi kita belum tahu apa yang terjadi. Apakah pihak pengacaranya Nur ini menemui Hera atau Nur sendiri malah menemui Hera atau tidak? Sampai sekarang belum dapat informasi dari Hera sendiri. Komunikasi nggak sih Bang secara ya tergugatnya sama itu orang yang sama Si penggugat? Abang dengan pihak Nur? Oh, kita nggak pernah komunikasi sama mereka. Sampai sekarang kita nggak tahu nomornya. Si Nur berapa, nomor pengacaranya berapa, begitu. Nomor teman kita sendiri kadang-kadang kita lupa, apalagi nomor mereka. Berarti belum ada pertemuan antara Hera dan Nur ya buat komunikasi tentang gugatan. Iya, pertama yang kita tahu belum ada. Tapi yang kita tidak tahu, memang kita tidak tahu sudah ada apa belum. Tapi karena nggak ada komunikasi juga, Hera nggak pernah cerita tentang pertemuan dengan Nur atau dengan pengacaranya, belum pernah bercerita. Jadi kita anggap bahwasannya memang belum ada pertemuan. Nah makanya kalau gugatan perdata seperti ini memang perlu yang namanya saksi kan. Nah ini pengacaranya Nur ini atau Nur sendiri harus mendekati Hera, bertemu ke Hera, ke rumahnya untuk menceritakan, tolonglah jadi saksi perkara perdata kami kan begitu. Kalau perkara pidana memang wajib menjadi saksi, siapapun yang tahu ada persoalan pidana dia harus jadi saksi kan. Tapi kalau perkara perdata kan tidak wajib. Jadi kalau mau supaya ada saksi ya harus mendekati itu pihak-pihak yang mau dijadikan saksi kan. Nah Nur juga begitu, sama pengacaranya harus mendekati Hera begitu. Tapi akan jadi kalau misalnya ada permintaan berarti siap ya sih Hera ini menjadi saksinya. Belum tahu juga karena Hera nggak pernah menceritakan tentang itu. Jadi bisa jadi Hera siap mau jadi saksi, bisa jadi dia mungkin jangan saya lah kan begitu kan, boleh kalau di